Masih di ragam perkara pemirsa, penertiban parkir liar seperti tak pernah berujung. Padahal perangkat aturannya juga telah tersedia. Bahkan pelaku praktik parkir liar ini pun disebut-sebut dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Benarkah? Unggahan spanduk hasil tangkapan kamera inilah yang belakangan viral di media sosial. Isi pesannya padat, lugas, dan tegas. Di balik pesan itu, disadari atau tidak, di Republik ini praktik parkir serupa itu tak terkira lagi banyaknya, tanpa terkecuali di Jakarta. Oyok, begitu sosok yang kami temui ini mengaku sudah 4 tahun ini ia melakoni kesibukan sebagai juru parkir. Lembaran rupiah yang ia kumpulkan dari para pelanggan yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4 amat berarti bagi dirinya. Oyok pun menampik jika praktik parkir yang ia lakoni itu disebut liar. Karena kan kita butuh ekonomi juga, kadang lagi begini. Begitu kayak yang disebut liar juga, dia kan punya keluarga. Jadi ya mau dimaklumin aja dah istilahnya. Sian sama rakyat kecil. Kita kan butuh untuk cari suap nasi ke keluarga. Kalau parkir liar mah enggak juga ya, karena kan dia posisinya ada di dalam. Itu yang disebut liar-liar kan yang pengkolan. Yang pauga-pauga itu yang disebut liar. Selain menyoal juru parkir tak resmi yang biasanya mereka baru akan muncul ketika pelanggan hendak berlalu, jasa penyedia parkir gelap pun juga tak kalah banyak. Penelusuran kami di sudut lain ibu kota mendapati di mana kendaraan roda 2 maupun roda 4 berderet memanfaatkan jasa parkir liar. Pemandangan itu bak sebuah cerminan dari hubungan yang boleh dibilang saling menguntungkan. Yang rapi karena kita kan orang susah ya, nyari uang sesuap nasi ya bang ya. Jadi kalau dianggap liar saya juga nggak terima ya, karena kita nggak ngerti gitu loh, yang mana yang liar, yang mana yang resmi. Kadang-kadang kan ada juga, maaf, oknum di sub yang dimana bisa pungli. Apakah itu disebut liar atau tidak? Karena tak resmi, alhasil posisi mereka juga kerap dipertanyakan. Apalagi jika pungutan rupiah yang mereka lakukan terhadap konsumen lantas ditafsirkan sebagai maaf-maaf pemerasan. Jika penafsiran itu sampai diterima konstitusi, bukan tidak mungkin konsekuensi hukum yang ditelurkan tak bisa dipandang remeh. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 sampai 371 memuat penjabaran perihal laku, pemerasan, dan pengancaman. Dari sisi hukum, mereka dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Karena apa? Karena mereka ilegal sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, karena dia telah memperkaya dirinya, menarik uang dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah mereka telah merugikan keuangan daerah akibat uangnya tidak masuk ke kas daerah. Atau kemudian mereka telah memperkaya dari pihak lain. Karena misalnya uang disetorkan kepada kalangan-kalangan tertentu itu. Yang jelas tidak ada peran dari pemerintah. Itu yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan daerah. Berat juga ya kalau bangsa kang parkir ditangkep-tangkepin, berat juga. Istilahnya kita kan punya keluarga, kuncinya itu doangan. Daripada kita berbuat yang enggak, resikonya membahayakan kita, membahayakan orang lain. Kalau ada naungan begini, kayak ada parkiran begini kan lumayan istilahnya. Dan apa yang harus dipidanakan? Karena kan kita parkir ini kan nggak maling, ya nggak ngerusak, nggak ngapa, hanya menata.
Ya walaupun agak macam-macam sedikit kan itu ada kebijakan dari ya pengelola. Fenomena menjamurnya parkir liar menempatkan para pemangku kebijakan dalam posisi dilematis, sebab tak sedikit mereka yang bergantung nasib di sana. Selain itu, arus uang dalam bisnis parkir liar di jalanan disebut-sebut juga tak kecil. Belum lagi, di balik juru parkir umumnya juga disokong oknum preman atau kelompok yang melindungi bisnis tersebut. Sedangkan membiarkan fenomena ini dinilai sama halnya menabrak aturan. Fenomena parkir liar yang terjadi di berbagai tempat itu tidak boleh dibiarkan karena keberadaannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, misalnya peraturan daerah gitu. Karena apa? Seharusnya kan parkir itu terdata dengan baik gitu. Tidak boleh parkir itu dilakukan secara sembarangan. Dilakukan oleh pihak yang berwenang dan disetorkan secara jelas kepada daerah. Karena ini adalah mengambil dana dari masyarakat. Tentu semua ini perlu kerjasama yang baik ya antara pemerintah, Pemprov Jakarta dengan swasta, pengelola tempat kegiatan atau unit kegiatan yang membutuhkan tempat parkir perlu dikoordinasikan lagi, disinergikan lebih baik lagi, dan juga masyarakat sekitar ya, agar juga yang tidak kalah penting adalah yang membawa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 agar parkir pada tempatnya dan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Secara teori, pihak-pihak yang terlibat dalam parkir liar itu semestinya dapat dirangkul untuk bekerja sama di bawah naungan pemangku kebijakan. Praktiknya tentu butuh ketegasan pemangku kebijakan itu sendiri.